Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabila dengan NIM C0C02316. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang saya buat tentang analisis regresi. Pertama-tama, apa sih analisis regresi itu? Jadi, analisis regresi adalah suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik atau regresi. Terdapat juga nih jenis dari regresi. Yang pertama, jenis regresi linear sederhana. Yang kedua, jenis regresi linear berganda. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana menggunakan satu variabel independen untuk menjelaskan atau memprediksi hasil dari variabel dependen Y. Sedangkan regresi linear berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas atau X terhadap variabel dependen atau variabel terikat Y. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan lagi tentang regresi linear sederhana dulu. Balik lagi kita ke regresi linear sederhana. Jadi, analisis regresi sederhana itu bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen variabel. Sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terikat atau dependen variabel. Jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terikat, maka itu disebut dengan persamaan regresi sederhana. Analisis regresi linear sederhana ini adalah hubungan secara linear antar satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat. Apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Nah, sebelum saya masuk lagi ke regresi linear berganda, saya ingin menjelaskan dulu nih analisis korelasi. Jadi, apa sih analisis korelasi itu? Nah, di sini analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Perubahan variabel terikat ditentukan oleh faktor lain. Faktor lain tersebut terdiri atas satu faktor atau lebih. Faktor lain yang hanya satu berarti variabel bebasnya hanya satu dan menggunakan analisis regresi sederhana. Nah, sebaliknya, bila faktor lebih dari satu berarti variabel bebas berganda dan merupakan analisis berganda dan menggunakan analisis berganda. Nah, jadi kita masuk lagi nih ke analisis linear berganda. Jadi, analisis regresi berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan antara lebih dari satu variabel bebas atau X yang disebut dan satu variabel tak bebas Y. Analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi nilai variabel tak bebas Y apabila nilai-nilai variabel bebasnya X diketahui.
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur antara lebih dari satu variabel prediktor atau variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, setelah saya menjelaskan tentang korelasi dan regresi, di sini saya akan membahas tentang apa sih perbedaan korelasi dan regresi. Jadi, perbedaan korelasi dan regresi adalah fungsi variabelnya. Korelasi ditunjukkan untuk menentukan hubungan atau asosiasi dua variabel yang sama. Nah, artinya tidak ada perbedaan antara variabel dependen maupun independen. Sehingga korelasi X dan Y mirip dengan Y dan X. Ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejauh mana variabel-variabel tersebut bergerak bersama. Sementara regresi menunjukkan hubungan X pada Y tidak sama dengan Y pada X. Dari penjelasan di atas nih, dapat disimpulkan bahwa metode regresi adalah teknik analisis statistik yang memperkirakan pengaruh hubungan antara dua variabel berbeda. Nah, setelah saya membahas tentang perbedaan korelasi dan regresi, di sini saya juga akan masuk pada apa sih manfaat dari analisis regresi. Nah, analisis regresi itu memberikan manfaat, yaitu berupa yang pertama, menunjukkan hasil rata-rata dan nilai hubungan variabel yang dihitung berdasarkan variabel bebasnya. Yang kedua, untuk menguji hipotesis yang ingin diketahui hasilnya oleh penguji. Nah, setelah manfaat, saya akan masuk lagi kepada fungsi analisis regresi. Tentunya ada dong fungsi dari analisis regresi. Nah, yang pertama, fungsi analisis regresi yang pertama adalah yang memperbaiki kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keputusan yang diambil untuk bisnis. Jadi, sebelum diaktualisasi, keputusan itu dapat dihitung dulu untuk mengetahui hasilnya, dan apabila hasilnya keliru, maka bisa diperbaiki. Yang kedua, memperkirakan masa depan. Memperkirakan masa depan yang berhubungan dengan peluang. Rumus ini sering digunakan untuk mencoba apakah peluang yang diambil tepat atau tidak. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Analisis regresi juga dapat digunakan supaya operasional bisnis lebih efisien dan menghasilkan output yang diinginkan. Yang keempat, memberikan insight baru. Analisis regresi dapat memberikan pengetahuan terbaru untuk kita. Nah, di sini saya masuk pada rumus regresi. Yang pertama adalah rumus regresi linear sederhana. Rumusnya yaitu Y sama dengan A tambah BX. Yaitu Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen, A sama dengan konstanta atau titik potong Y, B sama dengan koefisien dari variabel X. Yang kedua, rumus regresi linear berganda, yaitu rumusnya Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 ditambah E. Nah, itu Y yang sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen, A sama dengan konstanta atau titik potong Y, B sama dengan koefisien dari variabel X atau koefisien determinasi, E sama dengan error atau residu. Setelah saya membahas masalah regresi tadi, saya akan memberikan satu contoh regresi. Nah, regresi kan sering digunakan untuk menentukan beberapa banyak faktor spesifik dari harga komoditas, suku bangsa, industri tertentu, atau sektor yang mempengaruhi pergerakan harga suatu aset. Contoh dari analisis menggunakan regresi biasanya digunakan sebagai alat proyeksi pengembalian saham dan untuk menghasilkan biaya modal. Pengembalian saham diregresikan pada pengembalian indeks yang lebih luas seperti S&P 500
Hal tersebut digunakan agar menghasilkan beta untuk saham tertentu. Beta sendiri adalah risiko saham dalam kaitannya dengan indeks pasar. Pengembalian saham tadi akan menjadi variabel dependen Y, sedangkan variabel independen X akan menjadi premi risiko pasar dalam rumus regresi. Variabel tambahan seperti kapitalisasi pasar saham, rasio penilaian, dan pengembalian baru-baru ini dapat ditambahkan ke koefisien B, C, ataupun D. Baik, di sini saya telah selesai menjelaskan tentang analisis regresi. Di sini saya akan membuka Q&A session untuk teman-teman saya yang ingin bertanya pada laman Telegram yang telah disediakan. Namun sebelumnya saya ingin mengakhiri presentasi saya juga. Dan bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.